Hai semuanya, ketemu lagi di channel Arsitek Konsep. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kami akan menyuguhkan video tentang desain arsitektur rumah Pak Kades di Cikande, Banten ya guys ya. Nah, prosesnya seperti apa, desainnya, konsepnya seperti apa? Nah, mari kita lihat. Nah, yang pertama kita bikin denah dan zoning ruangnya ya. Nah, dari awal kita akan bikin peletakan zoningnya dulu. Nah, di situ tuh publik ya guys ya. Itu ruang tamu, area publiknya. Dan kalau kita di situ itu udah mulai masuk area private-nya. Jadi hanya satu daerah depan yang publik, di tengah dan dalam itu semua adalah ruang private. Nah, di belakang itu adalah ruang publik. Jadi benar-benar di tengah itu dikonsentrasikan untuk ruang private. Nah, sedangkan kanan kirinya itu ruang publik. Nah, di situ ada ruang meeting dan kolam renang. Itu adalah semi publik ya guys ya. Jadi orang luar pun boleh masuk, tapi nggak sembarangan. Sedangkan di belakang itu adalah ruang servis dan dapur. Nah, ruang servis itu letaknya dekat dapur karena sifatnya yang sama guys ya. Nah, atas permintaan klien di situ ada yang namanya ruang cuci gitu ya di daerah dapur. Nah, ini kita lihat videonya seperti apa sambil kita bahas sedikit-sedikit ya guys ya. Yuk kita saksikan. Nah, karena pemilik rumah ini adalah Pak Kades, kepala desa, maka ia meminta untuk peruntukan di bagian samping itu untuk meeting ya guys ya. Jadi nggak perlu masuk ke dalam nih. Kalau ada yang sengketa tanah atau urusan tanah itu nggak perlu masuk ke dalam rumah. Sedangkan kalau kita bilang di dalam rumah itu hanya benar-benar ya keluarga, kerabat gitu ya. Nah, ini adalah area samping yang orang pun bisa kalau mau duduk-duduk santai di belakang itu bisa, makanya sifatnya samping dan di belakang itu semi public. Nah, sekarang ini kita masuk ke ruang tamunya ya. Konsep ruang tamunya sendiri itu adalah minimalis modern ya guys ya. Jadi emang permintaannya seperti itu guys. Jadi kita akan bentuk ya, dimana pertama ada genkan, yaitu adalah penyambut, jadi ada cermin di depan pintunya. Kemudian ada ruang tamu di situ. Nah, ini yang kita bilang nih sifatnya seperti semi publik ya, tapi semi publik itu bisa juga jadi publik karena orang pasti kesini gitu kan. Kalau private beda lagi gitu. Jadi hanya sebatas di daerah tengah sini, depan sini saja guys untuk area publiknya kalau ada tamu. Nah, kalau kita masuk lebih ke dalam, ini adalah ruang transisi di mana di sini tuh sudah masuk area private. Jadi ada akuarium, di sini ada barang-barang pribadi ya, perhiasan apa segala macam, lemarinya dan lain sebagainya. Fungsi kaca itu sendiri juga untuk feng shui guys ya, untuk lebih ke tenang sifatnya dan lain sebagainya. Itu untuk ada cermin di situ. Nah, masuk ke ruang keluarga. Ruang keluarga sendiri atas permintaan pemilik rumah itu dia meminta rak-rak dan ada cerminnya juga untuk memperluas ruangan. Nah, dipadu-padankan dengan lampu LED dan granit di depannya gitu ya. Nah, masuk ke dapur bersih ya. Jadi dapur bersih ini fungsinya ya untuk potong-potong buah, untuk ambil makanan, ambil air dan lain sebagainya. Jadi ini bukan dapur kotor, jadi sifatnya memang bersih. Jadi nggak ada wastafel, nggak ada barang-barang yang bisa mengotori ruangan gitu. Jadi dapurnya ini memang diletakkan di situ atas permintaan Pak Kades juga ya. Sekarang masuk ke kolam renang. Kolam renangnya kenapa di samping? Karena memang Pak Kades ingin ada kolam renang supaya nggak perlu jauh-jauh keluar untuk berenang ya guys tentunya ya. Jadi kita meminta untuk dibikin di dekat ruang meeting supaya ya kalau habis ini ada entertainnya lah, habis meeting gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah dapur kotor dan ruang servisnya. Jadi dapur kotor itu letaknya di belakang dan di dekat ruang servis gitu ya. Jadi
bedain sama dapur bersih yang tidak kotor. Nah, ini kotor, makanya Pak Kadis sendiri ingin ada dapur kotor dan ada ruang mesin cuci di sampingnya. Jadi mesin cucinya tuh berdekatan supaya kalau ART bekerja itu di sekitaran sini gitu. Sedangkan di luar, bagian luarnya itu udah pasti ruang jemurnya langsung, guys. Jadi langsung dari mesin cuci kita ke ruang jemur. Nah, di ruang jemur ini saya berikan visual untuk orang duduk-duduk ya, tapi sebenarnya di dalam realitasnya itu adalah ruang jemur ya, guys ya. Jadi kalau nggak bisa aja tidak digunakan sebagai ruang jemur ketika tidak ada pakaian lagi gitu ya, dan Pak Kadis mau kerja di luar, itu masih nyaman gitu untuk dipakai. Oke, kita masuk ke kamar anak ya. Di kamar anak yang pertama itu ya sifatnya sama ya, modern minimalis dengan ada permainan ornamen di belakang kasur. Dan ini untuk ruang kamar utama ya, guys ya, kamar utama di mana di sini ada musola. Musola itu permintaan Pak Kadis itu supaya gak jauh-jauh dari kamar utama, dan kamar utamanya sendiri itu di depan ya, ini bagian depan, jadi di sebelahnya ruang tamu, dan arah jendelanya langsung ke depan, langsung ke carport gitu ya, karena supaya bisa langsung dipantau gitu katanya. Kalau kita lihat di sini tuh ada namanya balok turun ya, guys ya, itu karena strukturnya memang di bagian depan itu ada pembalokan yang turun ya, menyesuaikan dengan bentuk atapnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.